Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Hari ini saya ingin mewawancarai seorang guru tahfidz, tepatnya di BPTQ Muwahhidin di Kampung Jawa. Baiklah Ustaz, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Nazar. Alhamdulillah. Untuk sekarang ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Tapi sebelum kita melanjutkan tentang masalah pertanyaan dari kami yang kami ajukan, setidaknya kita sayang untuk perkenalan dulu kepada Bapak. Mohon memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama saya Fadi Ramadan. Lahir di Kuala Simpang dan alhamdulillah hari ini berdomisili di Kampung Jawa, Kota Langsa. Dan juga hari ini mendapat kepercayaan untuk mengelola BPTQ Muwahhidin itu di Kampung Jawa. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Salah satunya Pak, apa salah satu metode yang Bapak gunakan dalam membangun sekolah tahfidz ini? Lebih pastinya ini bukan sekolah, tapi bisa dibilang balai pengajian atau TPA kan. Dan anak-anak mengaji itu di waktu sore saja, dan enggak setiap harinya mereka mengaji, tapi seminggu itu cuman 3 kali pertemuan, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Masalah metode penerapan, anak terbagi menjadi 2 sesi, yaitu di tahap pertama anak akan diajari tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, yaitu tahsin Al-Quran. Kemudian sesi berikutnya anak kita hafalkan ayat demi ayat gitu ya. Jadi ada sesi tahsin, kemudian kita lanjutkan dengan sesi menghafal, kemudian sesi yang terakhir yaitu sesi murajaah. Berarti ada 3 penerapan yang sehari-hari dipergunakan di BPTQ Muwahhidin, yaitu pembenaran bacaan, yaitu tahsin Al-Quran, kemudian tahfizul Quran, yaitu menghafal Al-Quran, dan yang ketiga murajaah hafalan, yaitu mengulang-ulang hafalan. Mungkin itu saja, tapi di TPA kita tidak ada dipelajari masalah kitab-kitab dikarenakan waktu yang sangat mepet, sehingga untuk waktu tahfiz saja waktu sudah habis. Jadi anak-anak, inisiatif orang tuanya, anak-anak pada malam hari dibawakan oleh orang tuanya ke daya-daya terdekat yang ada di dekat rumahnya masing-masing. Selanjutnya Pak, apa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program tahfidz sehingga murid ada yang terhambat dalam menyelesaikan target hafalannya? Yang pertama, yang kita ketahui pada umumnya itu ketika anak belajar tahfidz, ada kalanya orang tua juga harus sangat berperan dalam membantu anak dalam menghafal. Tidak hanya guru yang mengajarkan di TPA, tapi orang tua juga di rumah membina anak agar anak dapat terjaga hafalannya ketika berada di rumah. Itu salah satu hambatannya, orang tua harus bekerja sama dengan para guru. Kemudian yang kedua, hambatannya sore, dikarenakan sebagian anak, karena posisi sekarang ini COVID, jadi jadwal sekolah bisa berubah-ubah. Ada yang terkadang seharusnya di sore ngaji seperti biasa, karena sekolahnya pakai SIM, maka sore sebagian anak terhambat untuk mengaji di BPTQ Muwahhidin karena ada jadwal sekolah. Jadi ini yang membuat anak hari ini tertinggal hafalannya karena berbentrok dengan jadwal sekolahnya. Kemudian hambatan yang terakhir, yang ketiga, itulah
kurang bersungguh-sungguhnya anak, yaitu dengan kata lain males anak dalam menghafal. Itu 3 poin tentang hambatan anak dalam proses menghafal Quran. Selanjutnya Pak, apakah ada kendala yang dihadapi selama ini selama pelaksanaan program tahfidz? Jika ada, apa kendala tersebut Pak? Dalam hambatan beda. Kendalanya saya rasa tidak ada kendala hari ini, karena pengelolaan BPTQ Muwahhidin ini tidak hanya kami mengelola semata-mata saja, tetapi ada kerjasama antara pihak TPA BPTQ Muwahhidin dengan BKM Masjid Muwahhidin. Jadi kurang lebih ada bantuan dana juga yang diberikan oleh masjid setiap bulannya untuk kafaah guru-guru yang mengajar di BPTQ Muwahhidin. Kemudian juga ada kafaah atau sedikit uang yang dikasih oleh pemerintah kampung ini, yaitu Geci Kampung Jawa. Jadi setiap bulannya mereka memberi pesangon untuk guru-guru yang mengajar di BPTQ Muwahhidin. Dan seluruh proses pembelajaran program kita di BPTQ Muwahhidin sepenuhnya semua didukung oleh perangkat desa dan perangkat BKM Masjid Muwahhidin. Ini persoalan yang terakhir Pak. Apa saran dari Bapak dan ataupun masukan untuk para murid agar mau melaksanakan ataupun mau mengajak kawan-kawannya agar bisa masuk ke dalam sekolah tahfidz ini? Sebetulnya di BPTQ Muwahhidin ini tidak ada promosi khusus yang dipromosikan oleh guru-guru, akan tetapi ini promosinya dalam bentuk kualitas anak. Ketika anak A ini sudah bisa dia menghafal, kemudian orang tuanya dan anak tersebut akan menceritakan kepada teman-teman yang lain sehingga menarik teman-teman yang lain untuk mengaji di BPTQ Muwahhidin. Karena sifatnya BPTQ Muwahhidin ini tidak ada penerimaan murid dengan tanggal-tanggal tertentu, tetapi kapan saja anak yang ingin mendaftar diperbolehkan untuk mendaftar. Tidak ada tanggal-tanggal tertentu, dan tidak ada juga promosi-promosi tertentu, karena sifatnya ini hanya sekedar lisan bilisan aja antara orang tua dan orang tua lain-lainnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya selama ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.